Terima kasih saudara, masih setia menyaksikan Sahur Time. Masih bersama saya, Kang Amin dan Kiai Haji Misbahul Munir. Kali ini kita sudah sampai di sesi tanya jawab. Anda bertanya, Kiai menjawab. Untuk saudara yang masih belum mengirimkan pertanyaan, silahkan langsung kirimkan melalui WhatsApp dengan format ketik nama, spasi kota, spasi pertanyaan, kirim ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Nah, jangan lupa kami ingatkan juga bagi saudara-saudara yang ingin berdonasi untuk para guru ngaji, santri majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19 bisa didakwah peduli COVID-19 dengan melalui nomor rekening BCA 29120900915 atau melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Selain donasi, Anda juga bisa menyalurkan zakat melalui NU Care Lazisnu di nomor rekening yang tertera di layar televisi Anda sebesar Rp35.000 per individu atau untuk zakat mal silakan dihitung masing-masing. Nah, kita melanjutkan perbincangan kita Pak Kiai. Iya, Kang Jadi Amin. tadi kan di akhir-akhir Ramadan itu kita harus semakin memacu ibadah kita, memacu amal kebaikan kita. Nah juga tadi disebutkan bahwa surga itu rindu terhadap 4 kelompok manusia itu. Nah kalau kita itu belum termasuk dari yang 4 itu terus gimana Kiai? Apa kita harus memacunya di akhir Ramadan langsung menuju garis finish seperti pelari gitu atau gimana Kiai? Jadi Kang Amin, kita bersama-sama harus sadar, kita nggak tahu kapan kita wafat. Kan begitu Kang Amin? Ya Kiai. Jadi hidup di dunia ini, mari bayangkan seakan-akan kita ini mau mati besok. Kalau sudah tahu, sadar kita akan mati besok, kita tentu akan semangat. Termasuk ini, di bulan Ramadan, kita dikasih kesempatan oleh Allah. Mari kita semangat. Lakukan apa saja yang kita bisa, Kang Amin. Misalnya, saya nggak bisa berdonasi, tapi bisa baca Quran, baca Quran. Saya nggak bisa baca Quran Pak Kiai, saya hanya bisa dengan sholawat karena saya sedang haid misalnya. Baca sholawat. Artinya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum tadi, bergegaslah semangat menuju kepada pengampunan Allah itu dengan ibadah semampu kita. Karena Rasulullah SAW menyampaikan kalau saya memerintahkan kepada kamu, kerjakan sebisanya, semampu kamu. Itu Kang Amin. Baik, itu termasuk kan kebaikan mengingatkan orang untuk berbuat baik, itu kebaikan juga Kiai? Termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Mengingatkan, oh ini baik, ini tidak baik, ini hak, ini batil. Ini bagian daripada sedekah itu Kang Amin. Baik Kiai, nah ini Kiai, ada pertanyaan dari Ibu Fitriah di Tegal. Ya. Bagaimana hukumnya jika seseorang yang selalu memerintahkan kebaikan, tapi dia sendiri tidak melakukannya Kiai? Yang pertama, kalau dia memerintahkan kebaikan sudah benar Kang Amin. Ada anjuran muru bil ma'ruf, suruh perintahkan dia itu mengerjakan kebaikan kepada orang lain. Kang Amin, ayo sholat. Saya sendiri naudzubillah nggak sholat misalnya. Tetap punya kewajiban amar ma'ruf. Tapi saya juga berdosa Kang Amin. Dosanya apa? Nyuruh orang kok tidak mengamalkan. Itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kamu itu nyuruh kebaikan kok kamu lupa kepada dirinya. Tapi ala kulli hal tetap bagus Kang Amin. Maksudnya bagus. Walaupun dia tidak melakukan, dia tetap dianjurkan untuk memerintahkan kebaikan. Cuma rata-rata kurang manjur Kang Amin. Kurang manjur. Orang biasanya ngelawan. Ah kamu merintahkan kebaikan kamu sendiri nggak ngerjain. Cuma kewajibannya gugur dia. Artinya dia dapat pahala juga oleh sebab memerintahkan kebaikan. Itu Kang Amin. Jadi meskipun omong doang tetap lah ya ngomong. Tetap. Gitu, ya. Baik Kiai. Selanjutnya dari Ibu Rani di Bandung. Nah ini puasa menjelang akhir barangkali sudah mulai ada tanda-tandanya Kiai. Ibu Rani bertanya, apakah ada tandanya jika ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nah gimana Kiai? Kang Amin, biasanya tanda-tanda ibadah kita diterima oleh Allah itu amalul hasanati ba'daha ala tawal. Jadi setelahnya itu makin baik. Itu Kang Amin. Biasanya malas beribadah, jadi semangat beribadah. Malas bersedekah, setelahnya itu makin rajin bersedekah. Itu tandanya. Wa inna alamata raddiha. Tanda bahwasanya amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal setelahnya itu tambah amburadul. Na'udzubillah Kang Amin. Itu amalnya tandanya, ibadahnya tandanya itu dimardut atau ditolak oleh Allah. Itu Kang Amin. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Agung di Tasikmalaya. Ya. Bolehkah puasa sunnah
niatnya dibarengkan dengan mengkodok puasa Ramadan? Boleh Kang Amin. Saran saya misalnya bulan puasa nanti, bulan Syawal. Setelah bulan puasa kan ada bulan Syawal. Man shoma Ramadan, barang siapa puasa di bulan Ramadan, wa atbahu sittan min Syawal, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, fa ka'annama shomad dahr, sama seperti puasa 1 tahun. Saran saya kepada Bapak siapa tadi? Anto. Ya. Di Tasik. Bapak yang dari Tasik tadi, saran saya niat mengkodok puasa kalau dia punya kewajiban. Insya Allah puasa sunat yang 6 hari itu juga kebagian pahalanya. Itu otomatis Kang Amin. Oke, Bapak Agung di Tasik ini. Iya. Jadi apakah yang 6 hari itu langsung ya tanggal 3, 4, 5, 6 Ramadan gitu? Tidak harus Kang Amin. Jadi yang dimaksud sittan min Syawal itu boleh sekarang puasa. Misalnya, besok ada tamu ngajak ngobrol, ngajak ngopi, makan. Besok lagi puasa. Pokoknya selama bulan Syawal itu 6 hari. Maka katanya Kanjeng Nabi, 6 hari itu berpuasa fa ka'annama shomad dahr, sama dengan puasa 1 tahun. Ini hebat ini umat Nabi Muhammad, ya Allah. Ya terus misalnya di puasa itu juga sekalian dibarengi dengan puasa sunnah pas Syawal, ngelanjut ke Ramadan tadi, puasa Senin atau puasa Kamis gitu, Ge? Iya bisa Kang Amin. Jadi kalau misalnya kita melaksanakan puasa itu niat wajib, itu Kang Amin, maka otomatis sunatnya dapat. Tapi kalau sunatnya yang didahulukan, ya tidak dapat yang wajib, tidak otomatis. Karena itu saran saya kepada Bapak, kalau mau puasa, sedangkan Bapak punya puasa kodok, harus diganti niat puasanya itu niat puasa kodok. Maka otomatis puasa sunat Syawal itu dapat Kang Amin. Itu Kang Amin. Baik, terima kasih Kiai. Sangat-sangat gamblang penjelasannya. Ada Bapak Anto di Kuningan bertanya, Pak Kiai, bagaimana tarawih yang ideal itu? Nah sekarang kan musim COVID, jadi harus di rumah saja. Iya. Idealnya gimana tarawihnya Kiai? Kang Amin, orang bertanya-tanya seakan-akan kalau tarawih tidak di masjid, tidak di musola, itu seakan-akan tidak ideal. Sebenarnya tarawih di mana saja. Mau di rumah, mau di masjid, mau di musola. Apalagi zaman sekarang tidak diperbolehkan berkerumunan dengan kerumunan yang besar, yang banyak. Ya tetap laksanakan sebagaimana tarawih yang kita lakukan selama ini. Misalnya ada yang 20 rakaat, ada yang rakaat yang lain. Silahkan. Artinya apa? Yang terpenting kita niat ibadah kepada Allah. Malah kesempatan Kang Amin hari ini. Dengan adanya corona ini kita bisa lebih dekat dengan keluarga, bisa memantau bagaimana anaknya, bagaimana istrinya, sholatnya. Itu Kang Amin. Tak makin dekat kita. Ini barokahnya corona ini Kang Amin. Deh, Kiai, ada pertanyaan lagi dari saudara Roni di Pasuruan. Iya. Bagaimana cara kita ikhlas beribadah agar tidak hanya sebatas rutinitas keagamaan saja? Kang Amin, rukun agama itu ada 3. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Saya sarankan kepada Roni yang di Pasuruan, kuatkan ihsannya. Apa ihsan? Merasa dirinya sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak hanya sekedar rutinitas. Kalau cuma sekedar rutinitas, yang penting sholat, yang penting sah, diterima atau tidak, khusyuk atau tidak, kadang kurang diperhatikan. Ini karena kurang sadar bahwa ketika kita sholat itu diperhatikan oleh Allah. Kurang ihsannya. Dan saran saya, tetap ya, namanya kita ini bukan makom orang tinggi Kang Amin. Kita ini orang biasa. Al-ikhlas bitakhallus kan. Orang ikhlas itu dengan melatih diri dengan ya ikhlas. Kadang-kadang kurang begitu ikhlas. Jangan berhenti. Misalnya ketika sholat Allahu Akbar, di belakang ada yang foto. Kok tambah khusyuk kita? Enggak ikhlas, berhenti. Jangan. Al-ikhlas bitakhallus. Ikhlas itu dengan belajar memaksakan diri untuk ikhlas. Gitu Kang Amin. Lah nanti kalau salah-salah sedikit mohon kepada Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Kalau saya salah mohon maaf ya Allah. Tadi banyak bolong-bolong, niat saya kok kemana-mana. Insya Allah dimaafkan oleh Allah Kang Amin. Jadi yang penting itu ibadah tetap harus dijalani ya? Dijalankan. Seperti puasa ya? Seperti apapun puasa. kondisinya dijalani. Apapun kondisinya. Oke, Bapak Tito di Tangerang nih pertanyaannya. Iya. Gitu. Iya. Bagaimana hukumnya tidur sepanjang hari di bulan Ramadan? Apalagi di masa
kita harus di rumah saja seperti ini, Kiai? Jadi dia puasa tapi tidur aja itu seharian. Gimana, Kiai? Ini Bapak Tito ini salah tangkap dengan keterangan. Memang ada keterangan begini Kang Amin. Ibadahnya tidurnya orang puasa itu ibadah, kan gitu Kang Amin. Iya, Kiai. Akhirnya ditangkap salah-salah tidur mulu. Kalau tidur terus-menerus jelas tidak baik Kang Amin. Maksud keterangan para kiai, para ulama, tidurnya orang puasa ibadah, tidurnya saja ibadah. Apalagi sambil bekerja, puasa sambil baca Quran, puasa sambil berdonasi, puasa sambil menolong orang. Ya tambah mantap. Ini hanya menjelaskan betapa puasa itu luar biasa fadilah dan keutamanya. Tidurnya saja ibadah. Cuma Bapak ini salah tangkap. Tidur mulu, ya tidur mulu tetap nggak bagus lah itu. Itu Kang Amin. Baik, jadi puasa tetap puasa meskipun tidur, tapi sebaiknya jangan cuma tidur. Ya, bukan hanya tidur. Ibadah Iya. yang lain. Baik saudara di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Terima kasih dan mohon maaf tidak bisa kami bacakan semua pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Nah saudara, saya juga mengingatkan kembali untuk Anda sekalian yang ada di rumah atau dimanapun, untuk tetap berdonasi bagi para guru ngaji, santri majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19, bisa didakwah peduli COVID-19 dengan melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Selain donasi, Anda juga bisa menyalurkan zakat melalui NU Care Lazisnu di nomor rekening yang tertera di layar televisi Anda sebesar 35.000 per individu, atau untuk zakat mal silakan dihitung masing-masing. Nah saudara, di segmen selanjutnya kita akan kedatangan tamu Dr. Imam Bukhari MPD, dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta dan pengurus pusat Lembaga Pendidikan Ma'arif PBNU. Jangan kemana-mana, saluran TV Anda tetap di Sahur Time karena kita akan segera kembali.